Selamat pagi, Bapak Herbie, Bapak Cherry, dan juga Ibu Julie. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa yang telah saya buat pada perancangan semester ini. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan tentang data dari JB Tower, yaitu site lokasi yang digunakan dalam perancangan ini. JB Tower ini berlokasi strategis di sebelah Tamrin dengan akses yang sangat baik ke area CBD, dekat dengan stasiun MRT dan LRT, dan juga tidak terpengaruh oleh peraturan plat nomor genap atau ganjil. Lingkungannya, akses mudah ke lingkungan yang bagus, hanya beberapa menit dari kuliner Sabang dan Wahid Hashim, serta Taman Hijau Besar Monas, dan juga Monumen Nasional. Sensori yang ada di sekitar JB Tower ini terdapat visual atau view, yaitu Monumen Nasional, Bundaran HI, other buildings atau bangunan lainnya, dan juga noise atau suara yang terdiri dari traffic dan juga pedestrians atau pejalan kaki. Kemudian ada data dari PT Tirta Kencana Tata Warna. Visi dan misi dari perusahaan Tirta Kencana Tata Warna adalah menjadi perusahaan cat dan material bangunan yang terintegrasi, unggul, ramah lingkungan, dan terkemuka di Asia. Misinya adalah menciptakan dan menyediakan beragam cat dan material bangunan yang berkualitas dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Membangun sumber daya manusia yang profesional, berintegrasi, dan inovatif. Melaksanakan operasional dan proses produksi yang terintegrasi, unggul, dan ramah lingkungan. Memaksimalkan nilai tambah bagi stakeholder, mengembangkan jejaring nasional dan internasional dalam pengembangan cat dan industri bangunan. Kemudian nilainya terdiri dari customer focus, yaitu mampu menjadikan pelanggan internal dan eksternal dan kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai fokus utama dalam hubungan kerja yang positif dan produktif. Kemudian integrity, berperilaku jujur dalam hal perkataan, memiliki komitmen dan konsistensi dalam bertindak sesuai aturan, norma, dan juga moralitas. Teamwork, yaitu kemampuan untuk menjadi bagian dari sesuatu kelompok, bekerja dengan anggota kelompok, dan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan kelompok. Kemudian yang terakhir ada agility, yaitu kemampuan untuk bergerak cepat, fleksibel, dan tegas dalam mengantisipasi, memulai dan mengambil keuntungan dari peluang, serta menghindari konsekuensi negatif dari perubahan. Kemudian ada struktur perusahaan yang terdiri dari owner, direktur sales, deputy sales director, kepala cabang, SPU, sales, direktur finance, koordinator, kepala admin, dan juga staf admin. Berikut adalah napak dari existing office dari cabang di Purwokerto dan juga existing office JB Tower. Berikut adalah space requirements-nya. Lantai yang dipilih adalah lantai 10, yaitu low zone, berukuran 1.200 square meter, sampai 1.390 semi-gross. Ini adalah tampak existing office dan existing warehouse-nya. Kemudian ada tabel kebutuhan ruang. Luas ruang minimal yang dibutuhkan adalah 190 meter persegi, dan luas ruang yang dibutuhkan dengan sirkulasi adalah 238 meter persegi. Berikut adalah gambaran dari tabel kebutuhan ruang dan diagramnya. Kemudian ada goals yang ingin dicapai dari perancangan ini, yaitu memiliki office yang terpisah dari gudang perusahaan sehingga terhindar dari berbagai polusi, memberikan pengalaman ruang yang menyenangkan kepada staf perusahaan dan pengunjung, memudahkan pengguna kantor dengan jarak ruang antar divisi yang tidak terlalu jauh, dan yang terakhir adalah meningkatkan desain agar loyalitas pelanggan tetap ada. Kemudian ada SWOT yang terdiri dari strength, yaitu memiliki area kerja yang luas, opportunity-nya menciptakan ruang kerja yang bersahabat dan nyaman dan bebas dari polusi suara dan lain-lain. Kemudian weakness-nya hanya memiliki satu ruang dengan sekat-sekat sehingga kurang adanya privasi.
Dan yang terakhir, threats-nya adalah tidak ada ruang untuk sesama pekerja. Ini adalah tabel matriks yang menunjukkan jarak antara ruang dalam kantor, yaitu dekat, sedang, dan jauh atau tidak berhubungan. Kemudian ada bubble diagram yang masih menjelaskan jarak antar ruang dan juga penjelasan apakah ruang itu private, semi-public, atau public. Kemudian ada flow of activity, yaitu kegiatan yang berjalan sehari-hari di dalam kantor. Kemudian ada konsep zoning, terdiri dari publik, yaitu area di mana pengunjung dapat mengeksplor area secara bebas. Kemudian semi-publik, area di mana pengunjung dapat melihat dan memasuki beberapa bagian dari area. Dan yang terakhir private, yaitu area yang dapat diakses oleh staf dan pengunjung tidak boleh memasuki area tersebut. Kemudian ada zoning alternatif kedua, yaitu zoning yang dipilih. Kelebihan yaitu pengguna dan juga pengunjung dapat secara bebas mengakses seluruh kantor tanpa mengganggu divisi dan yang bersifat privat. Kekurangannya tidak ada. Pada zoning ini, pengunjung mendapatkan akses dari samping kantor sampai ke ujung kantor tanpa mengakses bagian belakang dari kantor, di mana area tersebut merupakan bagian penting dan divisi-divisi yang memerlukan privasi. Kemudian ada grouping alternatif 2, yaitu grouping yang dipilih. Kelebihan dari grouping ini adalah pengguna dan juga pengunjung dapat secara bebas mengakses tanpa mengganggu divisi yang privat. Kekurangannya adalah area publiknya terlalu kosong, seperti pada lounge area. Kemudian, ini adalah denah existing JB Tower lantai 10. Kemudian ini denah layout furniture plan yang mengikuti zoning dan groupingnya. Nah, kemudian masuk ke bagian brainstorming, konsep user-friendly yang fokus pada kerapian workspace seperti meminimalisir kabel, menggunakan material yang non-toxic, dan tidak mengganggu kegiatan pengguna, sehingga menghasilkan untuk inspirasi workspace yang membuat pengguna tidak merasa stres. Kemudian memasuki konsep citra, yang terdiri dari user-friendly, yaitu area kantor wajib memungkinkan karyawan untuk bersantai, mengisi energi, dan berinteraksi dengan rekan kerja mereka di lingkungan yang lebih informal dan nyaman. Bahkan area lounge dapat dengan cepat berubah menjadi ruang kerja yang kolaboratif dan produktif. Kemudian modern adaptable, berinvestasi dalam solusi teknologi terbaru dan mengintegrasikan teknologi kantor dan memiliki area yang terhindar dari polusi yang dapat membuat pekerja menjadi terganggu hingga stres. Dengan adanya teknologi yang membantu pengguna, maka dapat membantu dalam kerja. Tema dari kantor ini adalah loyalty atau loyalitas. Loyalitas terhadap brand sangat penting untuk diadakan di kantor agar tidak lupa dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Loyalitas ini ditandakan juga dari kantor ke pengguna atau pembeli, sehingga menunjukkan sebuah merek yang unggul. Contohnya dengan menggunakan brand di setiap sudut kantor. Style yang digunakan adalah industrial. Disebut industrial karena menggunakan material yang tidak sepenuhnya jadi atau mendekati sempurna, memberikan kesan yang lebih jujur dan lembut. Berikut adalah mood board yang menginspirasi beberapa dari perancangan kantor ini. Konsep warna adalah warm tone dan juga inspirasi dari logo brand. Konsep bentuknya yaitu logo Tirta Kencana Tata Warna yang menghasilkan kombinasi antara kotak dan juga garis-garis daun. Konsep bentuk digunakan dalam partisi workspace pengguna yang mendukung ketenangan dan juga memberikan fungsi yang maksimal. Konsep pencahayaan buatannya adalah pencahayaan pada area yang umum atau publik menggunakan warna warm tone untuk memberikan kesan yang rileks karena digunakan untuk bersantai dan di luar area kerja, sehingga pengguna dapat merasa nyaman. Kemudian pencahayaan pada area workspace dan meeting room lebih fokus menggunakan cool white hingga daylight white agar pengguna dapat bekerja dengan maksimal dan tetap fokus dalam area kerja. Kemudian konsep penghawaannya adalah konsep penghawaan buatan.
Karena lokasi kantor yang berada di tengah kota yang sibuk dan penuh polusi, maka tidak mungkin untuk mendapatkan penghawaan alami. Sehingga menggunakan penghawaan buatan yaitu AC sentral, penggunaan AC ini memiliki kelebihan yaitu tidak kontak langsung dengan pengguna karena terletak di atas atap dan penghawaan tersebar secara merata sehingga membuat merasa lebih nyaman saat bekerja. Kemudian juga menggunakan sistem VRV yang mencegah pendinginan berlebihan. Juga tingkat kebisingan pada sistem ini cukup rendah dan juga dapat menghemat listrik yang berlebihan. Kemudian ada konsep ergonomi. Konsep yang pertama adalah menggunakan carpet tile atau karpet biasa juga yang mengurangi suara. Karena menggunakan lantai dengan permukaan yang keras dapat menimbulkan suara yang dapat mengganggu pengguna saat kerja. Menggunakan carpet tile ini tidak seperti karpet biasa yang tebal dan dapat tenggelam apabila menggunakan sepatu tinggi. Karpet tile bersifat keras dan tipis namun juga menyerap suara. Kemudian ada masih di konsep ergonomi, menggunakan akustik dinding dan untuk meredam suara pada ruang penting, yaitu seperti pada ruang meeting room dan juga ruang direktur. Area lounge yang berfungsi melepas stres agar pengguna dapat berpikir secara kreatif dan tidak merasa terbatasi apabila di dalam workspace terus-menerus. Area printing berada secara terpisah sehingga tidak memunculkan akumulasi bising yang dapat mengganggu pengguna. Berikut adalah perspektif dari ruang direktur yang diikutsertakan dengan material board dan color board. Material seperti kayu selain green, namun juga mudah untuk dirawat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengguna. Kemudian kaca yang digunakan adalah kaca dengan film gelap yang dapat melindungi dari matahari tanpa harus menggunakan tirai atau roller blind yang dapat mengakumulasi debu. Berikut adalah dari segi resepsionis dan juga ini tampak depannya yang menunjukkan dari pintu masuk dan yang terakhir adalah dari ruang khusus ruang meeting 1. Berikut adalah beberapa kumpulan dari potongan, perspektif, dan juga aksonometri yang menunjukkan ruang direktur. Kemudian ada ruang resepsionis, dan juga yang terakhir ruang khusus ruang meeting 1. Berikut ada perspektif dari lounge area, kemudian perspektif workspace, dan juga printing station dan discussion room. Kemudian ada 3D aksonometri dari kantor keseluruhan, dan juga ini yang menunjukkan dari ruang khusus masing-masing dan juga lounge dan workspace. Kemudian ada tampak atas. Kemudian memasuki dalam furniture. Di yang workstation ini dengan adanya desain ini, pengguna masih mendapatkan space yang masing-masing tanpa merasa terlalu tertutup dan juga masih dapat bebas bergerak. Dalam area front office, ukuran furniture-nya mengikuti panjang ruang resepsionis dan juga furnitur ini cukup untuk 2 orang resepsionis. Material menggunakan plywood dan HPL sehingga tidak menghasilkan furnitur yang berat dan mudah untuk diatur. Kemudian material konstruksi, konsep materialnya green materials, material yang digunakan bersifat green dan user friendly, seperti kayu dan kaca yang natural. Kemudian keywordnya adalah industrial. Seperti yang saya sebut tadi, memberikan kesan yang jujur dan lembut. Kemudian ada material dari lantai, yaitu material utamanya adalah concrete floor, material pendukungnya adalah carpet tile, kemudian dindingnya menggunakan dinding eksternal bata, dan untuk dinding sekat-sekatnya menggunakan dinding gypsum, kemudian material pendukungnya ada kayu panel, dan juga akustik dinding.
Kemudian pada area ceiling menggunakan material utamanya acoustic ceiling tiles, dan juga material pendukungnya adalah besi hollow untuk menahan ceiling tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.